Di tengah keprihatinan pendidikan kita saat ini, ada banyak anak SMP yang nggak bisa baca, anak SMA SMK yang nggak bisa berhitung, anak SD yang udah kena rokok. Ternyata dunia pendidikan kita masih harus ditambah dengan permasalahan judi online. Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channel Mas Ega. Di video kali ini kita akan membahas tentang judi online, di mana sudah masuk di dalam ranah pendidikan dan angkanya sangat fantastis untuk pelajar Indonesia dan sangat mengkhawatirkan. Nata Eko Stepanus alias Katak Bijer viral dengan cerita heroiknya dengan label pangeran perang semasa dia sekolah. Diundang sana-sini untuk bercerita di channel-channel besar, diberi panggung lalu terkenal dengan cerita-ceritanya yang kemudian banyak dikagumi oleh para pelajar yang menganggap itu keren, padahal tidak sama sekali. Setelah namanya besar dan terkenal dengan menjual cerita heroiknya, manusia satu ini justru malah membuat penyakit di tengah masyarakat, terutama warga sekolah. Bukannya memberikan dampak positif kepada masyarakat kita setelah terkenal, justru malah memberikan dampak negatif kepada para pelajar kita. Secara terang-terangan mempromosikan judi online di kanal media sosialnya, di mana rata-rata usia followersnya adalah usia pelajar semua. Padahal ada 80.000 anak-anak usia di bawah 10 tahun dan 440.000 usia pelajar di bawah 20 tahun terpapar oleh judi online. Bahkan Menteri Kominfo sebelumnya Budi Ari sampai menyebutkan angka 1,5 juta pelajar yang terpapar judi. Ini jumlah yang mengkhawatirkan untuk kita semua. Nggak main-main, nilai transaksi dari judi online di kalangan pelajar ini sampai 2,29 miliar rupiah. Ini menjadi permasalahan yang sangat serius untuk kita semua, di mana pelajar yang seharusnya mengembangkan potensi dirinya malah justru terjerat oleh judi online. Jika hal ini didiamkan saja, maka ini akan mengganggu generasi emas kita nanti. Gak sampai di situ aja, judi juga membawa pengaruh negatif terhadap beberapa hal, mulai dari akademik, sosial, finansial, sampai ke psikologi pelajar kita akan terganggu. Dan dari sisi akademik, pelajar yang terpapar judi online, mereka akan malas belajar, sering bolos, dan ini akan berdampak terhadap nilai akademik mereka semua. Dan ujungnya, SDM generasi kita mendatang akan semakin terpuruk. Secara sosial pun sama, mereka yang terpapar judi online akan lebih sering menyendiri, terisolir dengan dunia luar, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, yang mengakibatkan hubungan dengan keluarga, teman, masyarakat menjadi kurang baik. Kemudian dari sisi finansial, pelajar yang terpapar judi, mereka akan terpuruk secara finansial. Bagaimana tidak, uangnya habis, tapi rasa penasarannya semakin menggema. Tidak lagi bisa berpikir secara rasional, muncul pikiran-pikiran untuk berbuat kriminal, mencuri, menipu, pinjaman online, berhutang online menggunakan nama orang lain. Apa saja dilakukan hanya untuk mendapatkan uang berjudi kembali, walau harus melanggar norma hukum di masyarakat kita. Bahkan kotak amal masjid pun mereka ambil. Dari sisi psikologi lebih parah lagi, pelajar yang sudah terpapar judi akan mengalami depresi yang sangat berat dan kecanduan yang sulit untuk diobati, dan pada akhirnya akan menyerang mental para pelajar kita. We arranged for gambler Tony Franklin to join a unique experiment by one of the world's leading experts on addiction, Professor David Nutt. Gambling addiction is not a failure of will. It is a brain disorder which is preyed upon. Namun sayangnya di tengah pemberantasan judi online yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, justru malah ditemukan belasan pegawai Kominfo yang melindungi situs judi online yang harusnya ditutup oleh Kominfo. Ini sangat disayangkan sekali sih, kayak orang udah keracunan tapi bukan dikasih obat, justru racunnya tetap dipelihara. Penangkapan sejumlah staf di Kementerian Komunikasi Digital Komdigi ini menjadi ironi ketika lembaga yang seharusnya memberantas judi online. Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus perjudian online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pembinaan judi online oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Gak cuma sampai di situ, artis serta public figure dan juga influencer yang memiliki ratusan bahkan jutaan followers di media sosial juga ikut mempromosikan judi online, tentunya dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Puluhan artis dan selebgram diduga terlibat promosi judi online melalui konten media sosial. Mereka diduga menerima imbalan hingga 100 juta rupiah untuk setiap video promosi berdurasi sekitar 1 menit. Harusnya mereka yang melabelkan diri mereka sebagai influencer atau orang yang memiliki pengikut di media sosial bisa memberikan dampak positif kepada pengikutnya, bukan justru malah mengajak kepada hal yang negatif.
Hal ini harus dilakukan oleh semua influencer, baik yang memiliki puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan followers di media sosialnya, sebagai bentuk tanggung jawab dirinya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, harus ada peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat pusat maupun sampai lapisan masyarakat paling bawah sekalipun, untuk memerangi judi online. Jangan sampai masyarakat yang tidak paham dengan judi online malah justru dimanfaatkan sebagai media promosi dari judi online itu sendiri. Saya mau tanya, Bang, ini kan tadinya rame banget ya? Iya. Kok sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya? Kenapa? Takut. Kenapa? Takut. Kenapa? Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan mempromosikan judi online. Judi! Tet! Untuk kalian yang sudah terpapar judi online, tolong stop, jangan diteruskan. Itu tidak akan membuat kalian menjadi kaya, justru akan membuat kalian semakin terpuruk. Dan untuk kalian yang ingin mencoba-coba judi online, tolong jangan dilakukan, jangan kalian lakukan. Karena sekali kalian melakukan, kalian akan terperangkap di dalamnya dan sulit untuk keluar. Terutama untuk kalian yang mendapatkan bantuan sosial biaya pendidikan seperti KIP, PIP. Sekali kalian kedapatan bermain judi online, maka bantuan biaya sosial pendidikan kalian akan diputus secara permanen dan kalian akan diproses secara hukum. Gak ada ceritanya di dunia ini orang bisa jadi kaya dari judi online. Yang ada hartanya akan semakin habis, hidupnya berantakan, hutangnya di mana-mana. Itu semua hanya tipuan, hanya untuk menguras harta milik kita. Kita dibuat penasaran terus-menerus yang gak ada ujungnya. Lebih baik kalian cari hal yang positif. Jalin relasi, kembangkan bakat minat kalian, gali potensi diri kalian. Itu jauh lebih menjanjikan untuk sukses daripada kalian harus bermain judi online. Untuk para warga sekolah, terutama para orang tua, tolong perhatikan game online yang anak-anak kita dan putra-putri kita mainkan di gadgetnya. Perhatikan juga transaksi keuangannya yang terkadang menggunakan pihak ketiga untuk top up judi online yang berkedok game online. Semoga anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman dekat kita terhindar dari judi online. Masih undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.